Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Well student, this time we will learn about stage and event in the past for grade 8 of SNP semester 2. Student, here we still learn chapter 10 and the title the same with last meeting, when I was a child, ketika saya masih anak-anak. Student, here we will learn about to communicate state and event in the past in order to share information with others. Ya, kita akan belajar mengkomunikasikan keadaan dan peristiwa yang terjadi di waktu lampau agar kita bisa berbagi informasi dengan yang lain. Sehingga kali ini kita akan belajar simple past tense. The function for our life, simple past tense, untuk mengkomunikasikan atau berbagi informasi tentang hal-hal dan peristiwa yang terjadi di waktu yang lalu. And the objective learning for this time, when mengkomunikasikan hal-hal dan peristiwa di waktu lalu. Yang kedua, number 2, you can menemukan informasi tentang simple past tense. Number 3, mengidentifikasi verbal sentence of simple past tense. Number 4, mengubah kalimat past tense ke dalam bentuk positif, negatif, ataupun interjective. The function of simple past tense. Once again, the function of simple past tense to express stage and event in the past. Jadi fungsinya untuk mengungkapkan keadaan, hal-hal, dan peristiwa di waktu yang lalu. Sample of state and event in the past. You can learn from this text. Let's identify the differences. Ya, saya ulang, ini pembelajaran materi yang lalu. This is me. When I was a baby, I was 3.4 kg and 52 centimeters long. Now, I'm 50 kilograms and 150 centimeters tall. I was bald. I had no hair. Now I have long hair. Yang saya tekankan pada kalimat yang di garis bawah. I had no hair. I had no hair. Saya tidak memiliki rambut. Saya gundul gitu ya. Now I have long hair. Sekarang saya memiliki rambut yang panjang. Bedakan I had no hair. Itu ketika I was a baby, ketika saya bayi. I had no hair, saya tidak memiliki. Had no, didn't have hair. Now sekarang I have long hair. Now sekarang I have, saya memiliki. Perhatikan penulisannya. Kalau yang lalu memiliki menggunakan had, sekarang memiliki menggunakan have. Let's identify them. Perhatikan, ini pernah kita tayangkan pada pertemuan yang lalu. Ada dialog. What are you carrying? They are toy cars. I collected them when I was in elementary school. I do not collect toy cars now. I'm going to give them to Ujo, my younger cousin. Nah, see the underline word yang kita garis bawah, coba kita cek. I collected them. I collected them. Saya mengoleksi mereka. Collect, mengumpulkan, mengoleksi. Karena mengumpulkannya when I was in elementary school, ketika saya SD, itu sudah dilakukan pada waktu yang lalu ya. Sekarang dia kan SMP. Nah, I collected them. Saya mengoleksinya. Collected.
menggunakan collected bukan collect karena kejadiannya sudah ketika dia SD. I do not collect toy cars now. Saya tidak mengoleksi mainan mobil-mobilan sekarang. Sekarang mengoleksi, mengumpulkan menggunakan kata collect. Ya. Terpahami gimana? Ada gambaran? Oke. The simple past tense in verbal sentence. Nah, sekarang kita pelajari formula rumus yang dipakai pada kalimat yang baru kita bahas tadi dalam kalimat verbal sentence. Kenapa verbal sentence? Karena di sini kita menggunakan beberapa kata kerja untuk mengungkapkan aktivitas seseorang yang dilakukan pada waktu yang lalu. Let's see. The simple past tense in positive verbal sentence. Ya, ini simple past tense dalam kalimat positif dalam bentuk verbal sentence yang menggunakan kata kerja. Polanya bisa kita amati. Pertama kita tulis subjek atau pelaku, kemudian verb to atau kata kerja bentuk 2. This is for all subject. Ini berlaku untuk semua subjek. They, we, you, I, he, she, it, semuanya diikuti kata kerja bentuk 2. Kata kerja lampau jika bentuk kalimatnya positif. Next, in negative verbal sentence dalam bentuk kalimat negatif kita memerlukan subjek, kemudian did not, kemudian kata kerjanya berubah menjadi bentuk 1. Jadi after subject J, V, U, I, he, she, it kita cantumkan did not, kemudian kata kerjanya bentuk 1. Next, in interrogative verbal sentence di dalam kalimat tanya pertama kita tulis did dulu, then kita ikuti subjek they, we, you, I, he, she, it, then verb 1, kemudian kata kerja bentuk 1 and the end by question mark, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Example, contoh. When I collected toy cars, saya mengoleksi mobil mainan. Ini bentuknya positif, I collected. Apabila dirubah ke negatif, I did not collect toy cars. Tidak collected lagi menjadi collect ya, tulisannya collect. Then for interrogative, did I collect toy cars? Ya, seperti itu ya. Apakah saya mengoleksi mobil mainan? Number 2, he caught flu yesterday. Dia tertangkap flu, maksudnya dia terkena flu kemarin. Udah kemarin ya terkenanya jadi caught, terjebak, terkena, tertangkap, maksudnya kena flu. For negative, he didn't catch flu yesterday. Jadi seperti ini bentuk 1 ya. Kalau ini bentuk 2, sekarang ini bentuk 1. For interrogative, did he catch flu yesterday? Apakah dia terkena flu kemarin? Then number 3, ate salty fish. Dia makan ikan asin. Nah, for initiative, ate did not eat salty fish. Kalimatnya did it eat salty fish. Apakah dia makan ikan asin? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Jika ada kalimat tanya, did I collect toy cars? Apakah saya mengoleksi mobil mainan? Jika iya, maka bisa dijawab yes you did. Kalau tidak, no you didn't. No you did not. Nah, did he catch flu yesterday? Jika iya, yes he did. Jika tidak, no he didn't atau no he did not. Ya. Next, did it.
Did it Davis? Maaf. Jawabnya yes it did. Kalau tidak, no it didn't. Atau no it did not. Ya, seperti itu untuk menjawabnya. Oke? For example, now. Dari buku teks kalian ada suatu contoh menerangkan, menceritakan Dayu when she was a baby. Dayu ketika bayi, ya. Karena ketika bayi berarti ceritanya di waktu yang lalu, ya. She could not do anything. Dia tidak dapat. Ya, di sini pakai could. Ya, pakai could, bukan can, tapi could not. Nah, number 2, her parent and her elder brother took care of her. Took care, tidak take care tapi took care, merawat dia. Bentuk negatif number 3, she didn't sleep. She didn't sleep. Number 4, she slept in a baby cot in her parents' bedroom. Dia tidur di tempat bayi, ya, di kotak bayi, di kamar tidur orang tuanya. Tidak sleep tapi nulisnya slept, bentuk 2. Her brother slept in his own bedroom. Her mom breastfed her 2 years. Her mom breastfed, menyusui. Feed, ya, breastfeed. Then when she cried, dia menangis. Her parent and her brother calmed her down, menenangkannya. They comfort her, ya, membuatnya nyaman, ya, menenangkan. Her dad often carried her around. Carry, jadi carriage, ya. Then when she got older, semakin dewasa, tidak get tapi got, karena kejadiannya yang lalu. They spoon feed her. Mereka menyuapi, ya, spoon feed her. Then she play, tidak play lagi tapi ditambah ed. She played with her brother. Like this for the example for past tense in verbal sentence. Oke. Tadi di kalimat past tense tadi ada perubahan. Kalian mengenal perubahan verb 1 dan verb 2. Kita membutuhkan kata kerja bentuk 2 di kalimat positif. Tapi di kalimat negatif dan tanya kita memerlukan kata kerja bentuk 1. Nah, bagaimana perubahannya? Aturan penambahan ed atau d pada kata kerja bentuk 1 agar terbentuk kata kerja bentuk 2. Regular verb, aturan yang teratur dari perubahan kata kerja bentuk 1 ke bentuk 2. Kita lihat aturannya. Verb 1 to verb 2. Dari kata kerja bentuk 1 ke kata kerja bentuk 2. Verb yang terdiri dari satu suku kata dengan pola konsonan vokal konsonan, maka konsonan terakhir ditulis rangkap dan ditambah ed. Contoh, rob. Jadi robit, tulisannya robit, merampok. Rapid, membungkus. Ya. Next, kata kerja verb yang terdiri dari dua suku kata, di mana suku kata kedua berpola konsonan vokal konsonan, maka konsonan terakhir ditulis rangkap dan ditambah ed. Transferred, memindah. Accurate, terjadi. Verb yang terdiri dari dua suku kata yang berakhiran dengan huruf L, maka L terakhir ditulis rangkap dan ditambah ed. Contoh, travel, jadi traveled, double L, ya, bepergian. Canceled, membatalkan, jadi L-nya double, ya.
Verb yang berakhiran dengan y didahului oleh konsonan, maka y diubah menjadi I. Y-nya diubah menjadi I, lalu ditambah ed. Contoh, try jadi tried, mencoba. Cry jadi cried, menangis. Selain verb-verb di atas, maka tinggal ditambah d pada verb 1. Contoh, like, liked, menyukai. Love, loved, mencintai. Ya, selain itu, verb-verb di atas tadi juga tinggal ditambah ed pada verb 1. Contoh, play jadi played, bermain. Enjoy, enjoyed, menikmati. Student, verb 1 ke verb 2 juga ada yang bentuknya irregular yang tidak beraturan. Irregular verb adalah kata kerja yang bentuk berubahnya tidak tetap atau tidak beraturan atau mengalami infleksi. Kenapa disebut tidak beraturan? Ya, karena bentuk berubahnya berbeda-beda dan tidak memiliki aturan tertentu seperti regular verb yang hanya tinggal menambahkan ed atau d saja di akhir setiap katanya. Irregular verb sendiri memiliki beberapa bentuk aturan, di antaranya adalah kata kerjanya tetap. Irregular verb yang bentuk kata kerja murninya tidak mengalami perubahan pada verb 1 ke verb 2. Contoh, verb 1-nya cut, verb 2-nya juga cut, bermakna memotong. Put, menaruh. Let, membiarkan. Jadi bentuk 1 dan bentuk 2 penulisannya persis sama. Kata kerjanya ada yang berubah pada huruf vokalnya. Bentuk irregular yang mengalami perubahan dalam huruf. Contoh dari verb 1 ke verb 2. Sit jadi sat, bermakna duduk. Get jadi got, bermakna mendapatkan. Jadi yang berubah vokalnya. Vokal ya, bukan konsonannya. Oke, kata kerjanya ada yang berubah total. Bentuk irregular verb di mana kata kerja berubah dari verb murninya. Dari verb 1 berubah total ke verb 2. Contoh, catch, carve, menangkap. Bring, brought, membawa. Gitu ya. Buy, bought, membeli. Oke. Contoh perubahan dari verb 1 ke verb 2 dapat kalian lihat, kalian pelajari di buku paket bahasa Inggris kalian pada halaman 148, 148, 149, 156, and 163. Silahkan dicek, dipelajari ya, dan cari maknanya. Oke, student. How is it? Can you get it? Bisa memahami? Bisa diterima? Well, I think that's all for now. Thank you very much for your kind of attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.